Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini saya berkesempatan wawancara dengan salah satu agen digital BNI di Hong Kong, yaitu Mbak Eti. Akhir-akhir ini banyak teman-teman yang chat ke saya. Saya sendiri nggak paham, Mbak, menanyakan tentang persyaratan ganti ATM dan memperbarui m-banking. Pada gagal paham yang masalah resi atau bukti kwitansi nabung dari kantor BNI langsung itu loh, Mbak. Saya mohon penjelasannya. Oke. Masalah resi bukti nabung itu bukan 3 lembar. Ini yang sering terjadi salah paham. Yang benar itu satu lembar yang masih berlaku 3 bulan terakhir, bukan 3 lembar ya. Jangan salah paham, bukan 3 lembar. Cukup satu lembar yang masih berlaku 3 bulan terakhir. Banyak yang mengeluh kenapa harus pakai kwitansi BNI, Mbak, kan ribet atau bla bla bla. Oh, maksudnya kenapa harus pakai resi bukti nabung di BNI? Kenapa nggak bisa pakai resi yang dari Tokendo gitu? Masalahnya gunanya nomor resi itu untuk mengakses data kalian, untuk mengupdate biar petugas bisa membantu memperbaiki masuk ke sistem kalian. Kalau nggak ada nomor resi itu, petugas nggak bisa mengakses data kalian. Jadinya gimana bisa membantu kalian memperbaiki ATM ataupun m-bankingnya? Oh, terus lalu persyaratan buat ATM baru itu apa saja, Mbak? Kalau bikin ATM baru, maksudnya ATM yang kadaluarsa atau ATM yang baru bikin? Yang kadang ada yang hilang, kadang ada yang Oke. Kalau ATM yang hilang, syaratnya adalah bawa surat keterangan hilang dari kantor polisi, dan mbaknya tuh wajib harus lapor ke kantor polisi kalau hilang ATM-nya. Dan yang kedua, bawa ini paspor, buku tabungan, dan surat keterangan hilang dari kantor polisi. Dan nanti akan diupdate sama petugas, datang langsung ke kantor BNI untuk melaporkan. Dan kalau untuk ATM yang kadaluarsa, yang perlu dibawa adalah paspor. Sama paspor ini kalau nggak ada yang asli boleh bawa fotokopi, tapi yang lengkap ya, bagian depan data di copy sama bagian belakang yang ada tanda tangan kalian, yaitu yang bagian ini saya contohkan ya. Bagian depan ini difotokopi, sama yang bagian ada tanda tangan mbaknya seperti ini. Ini kan cuman contoh aja, yang bagian pokoknya yang ada tanda tangan itu difotokopi juga 2 lembar, jadi totalnya 2 lembar. Sama bawa buku tabungan, sama bawa ATM lama yang udah kadaluarsa, terus ID card, pasti ini harus. Terus sama resi bukti nabung di BNI yang terbaru yang masih berlaku 3 bulan terakhir. 1 lembar ya, bukan 3 lembar. 1 lembar aja udah cukup. Udah gitu. Sama biayanya $50. Oke, sekarang saya paham. Kemudian saya mau tanya lagi, untuk m-banking itu gimana, Mbak? Untuk syaratnya apa saja untuk pendaftaran awal maupun memperbaiki m-banking? Oh, syaratnya itu gampang sekali. Untuk yang bikin m-banking pertama itu wajib pakai kartu SIM card AS Telin 2-in-1. Kenapa harus pakai kartu SIM 2-in-1? Karena AS ini aja yang bisa mengakses OTP, sedangkan untuk jaringan lain seperti CSL, smartphone dan lainnya itu tidak bisa menerima OTP. Mereka tidak meneruskan ke kalian. Jadi kita diharuskan memakai kartu AS ini untuk memperlancar proses m-banking itu. Terus yang kedua, bawa resi bukti nabung di BNI juga yang terbaru, sama seperti syaratnya tadi. 1 lembar saja, cukup 1 lembar ya, yang terbaru yang masih berlaku 3 bulan terakhir. Terus bawa ID card untuk m-banking ya, ID card. Tidak perlu paspor. Cukup buku tabungan dan ATM-nya harus dibawa. Buku tabungan, ATM, kalau bayarnya resi, berapa, Mbak? sama ID card. Untuk biayanya untuk registrasi pertama itu $20. Tapi kalau untuk proses memperbaiki, meriset seperti contoh ganti HP atau ganti nomor telepon ataupun belum mendapatkan user ID, itu tidak perlu bayar, cukup bawa persyaratannya tadi ke kantor, bilang sama petugas riset ulang m-banking karena ganti HP atau ganti nomor atau minta user ID.
itu free, nggak ada biaya lagi. Biayanya cukup 1 kali waktu registrasi saja. Dan perlu diingat, satu rekening cuman bisa dibuat daftar 1 kali M-Banking. Kalau kalian mau bikin M-Banking yang kedua, harus pakai dengan rekening yang berbeda, email berbeda, nomor HP berbeda. Nomor HP dan email yang udah terdaftar M-Banking tidak bisa dibuat daftar lagi. Cukup 1 kali itu aja. Oke, sekarang saya paham. Terima kasih Mbak Eti atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Ni. Jika masih ada pertanyaan, teman-teman silakan boleh tanya di Facebook. Banyak teman-teman agen digital BNI Hongkong ya, nggak usah takut apa malu bertanya. Dan juga bisa langsung tanya ke kantor BNI Hongkong. Betul sekali. Ada berapa cabang Mbak di sini? BNI Hongkong untuk BNI Remitan ada 5 cabang, yaitu di Causeway, Jinwan, Hongham, dan Yunlong. Kantor pusatnya di Admiralty. Cuman di Admiralty menangani masalah remitan untuk hari Minggu saja. Kalau untuk hari Senin sampai Jumat, mereka adalah BNI Brand yang tidak mengakses untuk masalah M-Banking ataupun masalah ATM. Kalau hari biasa silakan langsung menuju ke Causeway saja. Oke, terima kasih Mbak Eti atas Sama-sama. penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih bingung tentang resi atau kwitansi masalah nabung dari BNI langsung tadi ya. Yang jelas cuma 1 lembar ya teman-teman. Iya, 1 lembar, jangan bilang 3 lembar lagi, itu salah paham. Iya. Cukup 1 lembar, bukan diminta 3 lembar lagi ya. Iya. Banyak yang salah paham dalam hal ini memang. Iya. Banyak banget. Semoga bermanfaat, dan bila ada pertanyaan lebih lanjut atau yang belum paham, bisa hubungin mbak-mbak agen digital yang ada di Facebook yang sering share info di sosmed. Juga bisa langsung menghubungi kantor BNI Pusat atau BNI cabang-cabang BNI yang lainnya. Mereka akan mengasih tahu sejelas-jelasnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.